predator itu atau pemakan atau penghapus amal kebaikan itu adalah pertama disebut dengan syirik kecil. Nah, itu Allah Nabi mengatakan itu syirik kecil, yaitu yang disebut dengan riya. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa akhafu alaikum, Inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan dari apa yang pernah aku khawatirkan kepada kalian itu adalah asyirkul asghar, itu syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, qalu wa mal asyirkul asghar ya Rasulullah, apa yang dimaksudnya syirik kecil Rasulullah? Rasul mengatakan ar-riya, itu riya. Rasulullah mengatakan ya Allah azza wa jalla lahum yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada orang yang riya itu, ya, idza tuziya nasu bi amalihim, ketika manusia dia dibalasi amal mereka, idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada orang yang kalian ingin dilihat amalnya di dunia. Nah, jadi Allah nanti di hari akhirat itu ketika amal-amal kebaikan dibalasi, ketika itu Allah memerintahkan kepada orang yang riya tadi, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian itu ingin lihat amalnya oleh mereka. Fanzuru hal tajiduna, perhatikan apa kalian ketika itu andahum jazaan, akan mendapat balasan dari mereka. Jadi amal riya itu akan dapat juga dalam keterangannya dalam syarah itu dikatakan bisa menghapuskan segala amalan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalasi amalan yang dilakukan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu disebut dengan syirik kecil? Karena orang yang riya itu mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka tidak mengingkari Allah, tidak mengingkari ketuhanan Allah, tapi dia membersamai Allah dengan yang lain ketika beramal. Jadi dia memang tidak berikan syirik besar. Jadi Rasulullah itu tidak khawatir terhadap syirik besar, enggak. Ya tidak mungkin orang Islam itu mau mempercayai Tuhan yang lain, tidak mungkin. Tidak mungkin juga orang yang Islam itu yang beriman itu mempercayai menyembah Tuhan-Tuhan yang lain seperti berhala, tidak mungkin. Tetapi sangat mungkin riya. Riya itu adalah sesuatu yang ada dalam hati kita ketika kita beramal ingin dilihat orang lain. Kadang-kadang kita cari bagaimana caranya kita ini terkesan kita riya tapi riya. Misalnya kita ini selalu salat tahajud tiap malam, ya, kemudian kita kirim WA kepada teman-teman, ayo bangun umpama ini. Kita ajak orang lain bangun ketika tengah malam kita sholat tahajud bangun, kita ajak orang lain, kita kirim WA kemana-mana. Itu kalau itu memang merupakan dakwah, ngajak orang sholat saja, tapi kalau terselip dalam hati kita bahwa ingin ngasih tahu sama orang bahwa kita sholat tahajud, itu udah riya. Ya kadang-kadang juga kan sholat tahajud itu keunggulannya itu adalah ketika kita bangun orang lain tidak bangun, kan gitu. Allah menghargai kita beribadah ketika orang semua tidur kita yang bangun. Tapi ketika kita juga ngasih tahu ke orang lain bahwa kita bangun, ini sama juga kita artinya riya. Kita ingin dilihat orang, ingin didengar orang semua. Jadi riya itu adalah sesuatu yang menghabiskan amalan. Jadi yuhtul amal. Jadi amal kita ini dihabis, kita bersedekah sebanyak apapun, kita beribadah seberapa besar pun, tapi kalau kita ada sedikit saja riya dalam hati kita, maka itu semua akan dapat menghapuskan amalan kita. Nah, jadi ini yang penting kita waspadai ini. Ini virus yang berbahaya ini. Ini adalah hati kita, ya. Dalam hati kita, ketika kita sedikit saja merasakan bahwa kita ini mau sholat, dilihat orang, ya agar kita sholat. Ya. Makanya berpuasa ini sebetulnya latihan untuk ikhlas, tidak riya. Kenapa? Karena amalan puasa itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa didengar. Orang puasa bisa dilihat, orang puasa bisa ngomong saja, tapi amalan puasa sih nggak tahu kita apa dia puasa atau tidak itu. Ini pertama. Jadi predator pertama yang berbahaya yang dapat merusak amal kita adalah riya itu. Ya.
Jadi nanti ketika hari kiamat nanti Allah panggil kita, kalian pergi cari itu orang-orang yang kalian dulu beramal karena mereka, karena ingin melihat mereka, cari itu. Coba apakah mereka mau bisa memberikan balasan atau tidak? Itu pertama. Dan yang kedua, yang paling berbahaya juga yang disebut dengan hasad, yaitu dengki. Dengki itu kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, ya kata Rasulullah, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kul narul hatab. Kata Rasulullah, jauhi olehmu dengki. Apa? Karena dengki itu bisa memakan kebaikan seperti kayu api memakan apa? Api memakan kayu yang kering. Jadi kalau kita hasad itu, kalau kita hasad, maka hasad itu bisa menjadi predator, bisa menghapus amalan kita. Seperti apa? Seperti kayu membakar apa? Api membakar kayu yang kering. Coba bayangkan kayu kering dibakar oleh api, hari panas sebentar saja jadi abu. Ya artinya kalau kita ada perasaan dengki, maka perasaan dengki itu dapat menjadi predator, menghapus amalan kita. Nah, kenapa? Karena hasad sebetulnya merupakan penyakit yang berkaitan dengan iman, dengan akidah. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki kepada seorang, memberikan kenikmatan kepada seorang, menaikkan pangkat jabatannya dan semua itu. Itu semuanya adalah merupakan rezeki dari Allah. Nah, ketika kita tidak suka, ketika kita tidak senang, ada orang lain yang menerima nikmat, menerima rezeki lebih, menerima sesuatu yang lebih, itu artinya apa? Kita tidak suka kepada keputusan Allah. Kita tidak rela dengan keputusan Allah SWT. Allah memberikan rezeki kepada orang kehendakinya. Allah memberikan kenikmatan, memberikan rezeki apa saja, itulah hak prerogatifnya Allah. Allah yang berhak menentukan siapa yang diberikannya. Yarzuqu man yasha' wa yaqdir. Allah yang memberikan rezeki orang kehendakinya dan Allah yang menentukan. Ya. Lalu kemudian kita tidak senang, ya, kita tidak suka. Itu artinya sama kita tidak suka dengan Allah, tidak ridha dengan Allah. Ya, Allah yang punya, Allah yang memiliki, Allah yang bagi kepada siapa? Kenapa kita tidak suka? Itu yang menyebabkan ya Allah marah. Oleh karena Allah marah, maka Allah habiskan segala pahala yang kita terima. Oleh karena itu penyakit dengki ini penyakit yang berbahaya. Gejalanya itu sedikit sekalian. Namanya kata orang sekarang SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu gejala penyakit dengki itu. Kalau ada orang sebelah beli mobil, hati kita apa itu? Ada teman dapat naik pangkat jabatan, kita hasad, kita tidak suka, tidak senang. Padahal Allah memberikan kekuasaan, memberikan jabatan kepada sesuatu, pada hakikatnya Allah yang memberikan. Kalau kita tidak senang berarti kita tidak senang kepada Allah. Nah, jadi mari kita sekalian kita tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan amal kebaikan kita, tapi harus kita waspadai dua predator ini. Pertama riya, yang kedua dengki. Kalau riya dan dengki ada di hati kita, maka segala amal yang kita lakukan itu akan menjadi haba'an mansura, menjadi abu yang berterbangan. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.